Halo semua, pada saat ini kita akan membahas tentang imunisasi pada anak. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga jika nanti terjangkit penyakit, tubuh tidak akan menderita penyakit tersebut karena telah memiliki sistem memori atau daya ingat. Ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, maka akan terbentuk antibodi untuk melawan vaksin tersebut, dan sistem memori akan menyimpan sebagai suatu yang pernah terjadi. Untuk tujuan kita melakukan imunisasi, yaitu yang pertama, untuk mencegah terjadinya penyakit yang membahayakan pada tubuh seseorang. Yang kedua, untuk mencegah dan melindungi tubuh bayi dari penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Dan yang ketiga, diharapkan kekebalan tubuh anak dapat meningkat sehingga angka kesakitan dan kematian semakin menurun serta dapat mengurangi kecacatan akibat penyakit tertentu. Nah, selanjutnya, apa pentingnya melakukan imunisasi pada anak? Yang pertama, menurunkan angka kesakitan. Yang kedua, kematian dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Di sini juga ada manfaat pemberian imunisasi, yaitu yang pertama untuk anak bermanfaat mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit menular yang sering berjangkit. Yang kedua untuk keluarga, yaitu bermanfaat menghilangkan kecemasan serta biaya pengobatan jika anak sakit. Dan ketiga untuk negara, yaitu bermanfaat untuk memperbaiki derajat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah apakah ada dampak jika kita tidak melakukan imunisasi pada anak. Nah, dampak yang akan terjadi jika anak tidak diberikan imunisasi, yaitu anak akan mudah mengalami sakit. Contohnya adanya penyakit TBC, polio, campak, hepatitis, difteria, dan lain-lainnya. Dan ada penyakit yang jika tidak diberikan imunisasi dapat menyerang tubuh dan tidak bisa disembuhkan, yaitu penyakit polio. Apakah ada hoax terkait dengan imunisasi? Nah, isu-isu mengenai bahwa vaksin itu berbahaya yang beredar sejak tahun 2003 bersumber dari berita tahun 1950 sampai 1960-an yang dikutip dari beberapa buku dari luar negeri. Seperti yang kita tahu bersama, teknologi vaksin tahun 1950 sampai 1960-an sangat berbeda dengan vaksin generasi sekarang. Ada beberapa orang tua terkena imbas akibat opini atau hoaks di masyarakat bahwa imunisasi berbahaya. Contohnya, pada tahun 2005 sampai 2006 terjadi wabah polio di beberapa tempat di mana menyebabkan 352 anak Indonesia lumpuh, cacat, menjadi beban keluarga seumur hidup. Kemudian, di tahun 2007 sampai 2013 terjadi wabah difteria di mana menyebabkan 2.869 anak dirawat di rumah sakit dan 131 anak meninggal dunia, dan juga banyak anak tidak mau imunisasi campak sehingga makin banyak anak yang sakit berat atau meninggal dunia akibat campak, yaitu pada tahun 2010 sampai 2014 terjadi 1.008 kali wabah campak dan menyerang 83.391 bayi dan anak di Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis imunisasi. Untuk yang pertama ada vaksin BCG atau yang biasa kita sebut dengan Bacillus Calmette-Guerin. Nah, imunisasi ini memberikan kekebalan terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Kekebalan yang diperoleh anak tidak akan menjadi mutlak 100%. Jadi, kemungkinan anak-anak tetap akan menderita penyakit TBC ringan, akan tetapi akan terhindar dari TBC berat. Yang kedua, ada imunisasi vaksin DPT, HB rekombinan, dan HIV. Nah, imunisasi ini memberikan kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus, hepatitis B rekombinan, dan Haemophilus influenza tipe B. Vaksin ini juga biasa kita sebut dengan vaksin Pentabio. Yang ketiga, ada imunisasi vaksin hepatitis B.
imunisasi vaksin polio. Nah, imunisasi ini memberikan kekebalan terhadap penyakit poliomyelitis. Yang kelima, ada imunisasi vaksin campak. Imunisasi ini memberikan kekebalan terhadap penyakit campak itu sendiri. Yang keenam, ada imunisasi vaksin pneumococcus atau yang biasa kita sebut dengan BCV. Yang ketujuh, ada imunisasi vaksin rotavirus monovalent. Yang kedelapan, imunisasi vaksin rotavirus pentavalen. Yang kesembilan, imunisasi vaksin MR atau MMR. Yang ke-10, imunisasi vaksin Japanese encephalitis atau yang biasa kita singkat dengan JE. Yang ke-11, imunisasi vaksin varicella. Yang ke-12, imunisasi vaksin hepatitis A. Yang ke-13, imunisasi vaksin tifoid polisakarida. Yang ke-14, imunisasi vaksin human papillomavirus atau yang disingkat dengan HPV. Dan yang terakhir, yang ke-15, imunisasi vaksin dengue.